awaiting the perfect opportunity to strike. Psikopat bernama Slumlord mengintai korbannya dari balik layar, diikuti dia yang menyerang korbannya hingga tewas. Kejadian itu didokumentasikan oleh acara televisi di mana para korban telah diintai selama berbulan-bulan. Awaiting the perfect opportunity to strike. Pasangan muda bernama Cam dan Sky sedang menyaksikan acara televisi Slumlord. Lalu Cam pun menenangkan Sky yang merasa ketakutan. I just keep thinking about those poor girls. Terungkap mereka membeli rumah itu dengan harga murah yang dulunya pernah disusupi oleh Slumlord dalam menjalankan aksinya. Keesokan harinya, Cam sedang merenovasi rumah barunya. Sementara di bangunan sebelah, Sky kedatangan saudaranya bernama Caroline. Sky, this place is huge. Yeah, we did alright. Sky merasa beruntung dapat memiliki rumah itu, dan Caroline berterima kasih karena telah diizinkan untuk tinggal sementara. Lalu keduanya pun menemui Cam. Hey, Cam. Cam turut prihatin atas kandasnya hubungan Caroline dengan mantan suaminya Gio. Lalu Caroline menanyakan mengapa harga rumah ini begitu murah. What happened? Have you been watching the Slumlord tapes? Caroline tak menyangka rumah itu pernah disusupi oleh Slumlord. Namun Cam menjelaskan bahwa tempat ini aman dari kamera dan tak ada yang perlu ditakuti. There's nothing to be afraid of. The guy's dead. Di malam harinya, ketiganya menyaksikan acara TV kriminal Slumlord, di mana terungkap pria itu menyembunyikan kamera di tempat yang tidak terduga. Air vents, even toilet bowls. Oh, fuck off. Para korban menceritakan pengalaman mengerikan mereka, diikuti Caroline yang merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi mandi. I'm gonna go take a shower. You guys enjoy the creep show. Cam akan pergi memeriksa mesin air, lalu dia pun ke bangunan sebelah tempat mesin air itu berada. Ketika sedang memperbaiki mesin, Cam dikejutkan dengan serangga di tangannya sebelum dia menemukan pintu rahasia. Cam berhasil membuka penutup pintu yang mengarahkannya ke sebuah ruangan kedap suara, lalu dia pun masuk ke ruangan tersebut. Terdapat berangkas yang dikunci dengan sandi, serta pengharum ruangan yang masih berfungsi. Dan ketika menyalakan lampu, Cam menemukan layar monitor. Dia pun menghidupkannya, di mana layar monitor menampilkan setiap ruangan di rumah Cam, lalu teralihkan dengan Caroline yang akan mandi. Cam langsung mengalihkan pandangannya, lalu di rumah, dia masih memikirkan kejadian itu, diikuti keduanya yang merasa aneh dengan tingkah Cam. Are you okay? You're acting weird. Ketika Cam akan memberitahukan kejadian itu, Caroline dikejutkan dengan bayangan seseorang di luar rumah, lalu Cam akan keluar memeriksanya. Tak ada siapapun di luar rumah, di mana Caroline menduga itu adalah Gio. Dan sebelum pasangan itu tidur, mereka merasa kalau itu hanyalah halusinasi Caroline. She's really getting to her. Seeing things? Cam akan memberitahukan kejadian itu, namun dia mengurungkan niatnya. Dan keesokan paginya, dia berencana untuk kembali ke ruangan tersebut. Advantage of him at night when he was tired. Dia pun beralasan akan pergi membeli peralatan, diikuti Cam yang merasa heran dengan bahasa isyarat Caroline sebelum keluar dari rumah. Caroline dan Sky membahas mengenai Gio yang telah mengkhianati Caroline, sementara Cam mengamati setiap kamera yang tersembunyi. Been in human nature for them to deny that. No, he wasn't talked into cheating. Cam masuk ke ruangan itu dan menyaksikan layar yang menampilkan aktivitas Caroline dan Sky. Lalu dia berencana untuk menyaksikan ulang rekaman Caroline sedang mandi. Merasa bersalah atas tindakannya, Cam berhenti untuk melihat layar monitor sebelum dikejutkan dengan pengharum ruangan.
Ketika sedang mengamati setiap ruangan, Cam mempunyai ide untuk menyewakan rumah itu. Lalu pasangan itu pun membuka penyewaan rumah. Para pengunjung datang dan pergi, hingga akhirnya rumah itu disewakan oleh dua wanita bernama Wren dan Amber. Kedua wanita itu tidak memenuhi syarat kredit, namun Cam mengizinkan hal itu, lalu dia pun kembali memantau layar monitor. Acara televisi menjelaskan bahwa polisi menemukan korban dikurung di dalam bunker, yaitu wanita bernama Clary, dan menemukan bangkai mobil slumlord yang telah terbakar. His van caught fire a half mile from the water. Jasad slumlord tidak ditemukan, dan sampai hari ini masih banyak orang yang dilaporkan menghilang, diikuti Sky yang tidak terima dengan akhir dari acara tersebut. It's bullshit. After everything, he just burns up in his stupid van. Sky yakin bahwa slumlord masih hidup, di mana dia merasa tidak tenang dengan hal tersebut, lalu mengajak Caroline untuk kembali menyaksikan acara itu dari awal. And we can think about clues and stuff together. Cam tidak nyaman dengan keberadaan kamera, dan beberapa waktu kemudian dia melihat kedua wanita itu sedang melakukan pindahan. Menyadari keduanya kesulitan mengangkat lemari, Cam muncul tiba-tiba dan langsung membantu mereka, di mana keduanya berterima kasih atas bantuan tersebut. Thanks, Cam. Never had a landlord help me move in before. Cam berusaha untuk mengakrabkan diri, membuat situasi menjadi canggung, dan ketika menyadarinya, dia pun pergi dari tempat itu. Bye, Cam. Bye. Kemudian Cam memutuskan untuk mendatangi ruang monitor dengan mengendap-endap masuk ke rumah kontrakan, dan setibanya di dalam, rekan kerjanya menelpon Cam. Ketika mengamati aktivitas kedua wanita itu, rekannya menelpon Cam, di mana dia mengecilkan suaranya agar tidak terdengar dari luar. Cam tidak fokus setelah melihat Wren sedang mengganti baju, dan beberapa saat kemudian dia masih asik mengamati kedua wanita tersebut. Wren sangat ingin makan barbeque, namun Amber tidak menyetujuinya. Lalu Cam keluar dari ruangan dan melihat perabotan mereka. Beberapa waktu kemudian, Sky pulang dari tempat kerja, di mana dia tak menemukan siapapun di rumah, lalu mendengar keributan di halaman belakang rumah. Cam mengadakan acara barbeque dengan kedua wanita itu, lalu Sky mendatangi mereka yang merasa kurang nyaman dengan hal tersebut. But enjoy, and I know you have school tomorrow, so I'll see you later. Menyadari kekesalan istrinya, Cam langsung ke atas menyusul Sky dan mengajaknya untuk bergabung, namun Sky yang cemburu menolak hal itu. I don't know, come hang out at least. Beberapa waktu kemudian, Caroline kembali ke rumah setelah mengurus perceraiannya dengan Gio. Lalu Cam menyarankan Caroline agar menenangkan diri dengan mandi air hangat. You know, nothing clears my mind like a hot shower. Dia pun mendatangi ruang monitor, namun ternyata Caroline usai mandi, dan ketika sedang mengamati aktivitas kedua wanita itu, Cam menahan bersinnya akibat debu. Wren mendengar suara bersin, namun dia tak menghiraukannya. Lalu Cam kembali memantau CCTV, di mana terlihat kemunculan van putih yang melintas di depan rumahnya. Cam mencurigai kalau itu adalah mobil slumlord, dan keesokan paginya dia memantau jalanan, diikuti Sky yang memberitahukan bahwa slumlord mengawasi korbannya selama berbulan-bulan. Do you know the slumlords sometimes go months? Sky ingin dimasakan makanan istimewa, dan Cam setuju untuk membuatkan makanan istimewa untuknya. Lalu dia kembali ke ruang monitor, memperbaiki dinding yang bocor. I think that house changed him. Kemudian Cam teralihkan dengan kedatangan Wren dan Amber, di mana Wren mendambakan seorang pria yang berani untuk menggodanya. Give me a guy who'll just lay it all out on the table and be like, here it is. Menyadari hal itu, Cam memotret botolnya sebelum mengirim ke ponsel Wren, namun keduanya malah menertawakan foto botolnya. Mangled bark on an old tree trunk.
Cam mengirim pesan yang menyatakan kalau dia salah kirim, tetapi keduanya tidak percaya dengan alasan Cam dan akan memberitahukan hal itu pada Sky. His wife. Panik akan hal itu, Cam memohon agar tidak dilaporkan dan Wren pun tak jadi melakukannya, sementara Sky sedang memasang kamera di depan rumah. Cam menyadari hal tersebut, lalu di dalam Sky menyatakan kalau Slumlord masih hidup, di mana Sky juga melihat van putih sering lewat di depan rumah mereka. A white man. On our street. Dia sangat yakin itu adalah Slumlord, walau Cam tidak sependapat dengan Sky. Lalu Cam mempertanyakan tujuan Slumlord mendatangi rumah mereka. But if he was, why would he come back here? Sky tidak tahu tujuan Slumlord, lalu Cam menyadari keberadaan brankas yang terkunci, di mana terlihat mobil van putih parkir di depan rumah mereka. Clary tidak menyadari rumahnya selama ini diawasi oleh Slumlord yang melakukan aksinya begitu rapi, diikuti Cam yang memeriksa kamera di kamar mandi. To be a spectator into someone else's life. Ketika akan pergi, Amber terkejut melihat keberadaan Cam yang masuk tanpa izin, lalu Cam berbohong bahwa dia usai memeriksa mesin air. There was a problem with my hot water upstairs with the water heater. Cam pergi dari tempat itu, dan di luar, dia melihat keberadaan van putih, namun pengemudinya langsung pergi ketika diteriaki oleh Cam. Caroline membawakan pesanan Cam, yaitu tongkat baseball yang akan dihadiahkan untuk Sky, dan menjelang malam, Cam membuatkan makan malam istimewa. You sure I can't help you with anything? No. This is my treat. Ketika Cam usai membuat makanan, Sky menerima pesan dari seseorang dan hanya terdiam setelah melihat pesan itu, diikuti Cam yang menyadari hal tersebut. What is it? Pesan itu dari Wren dan Amber yang meminta agar Cam tidak mengganggu mereka, namun Cam menepis hal itu dengan menyatakan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang aneh. Checking in. Please just be professional. Respectful. Sky tak nafsu lagi untuk makan, dan keesokan paginya, dia mencurigai kamera berada di dalam lampu, sementara kedua wanita itu akan pergi mendaki gunung. Good morning. Mereka tak membalas sapaan Cam, dan ketika keduanya pergi, Cam melihat monitor yang merekam van putih, lalu teralihkan dengan Sky yang sedang mencari kamera. Mobil van itu terus-menerus lalu lalang di depan rumah Cam, sementara Sky yang masih mencari kamera, lalu terlihat pengemudi van membidik kamera dengan menggunakan sinar laser. Sky menemukan kamera di samping lampu, dan keesokan paginya, dia akan melaporkan kejadian ini, namun Cam mencegah hal itu, diikuti dengan kemunculan Caroline. Gio. Carolyn, calm down. Fuck right you, now. Cam. He's coming here. Gio akan datang ke rumah itu, membuat Caroline sangat panik, lalu Sky pun menenangkannya dan mengajak mereka keluar dari rumah tersebut. Let's do that, okay? Okay. We're gonna go to dinner. Ketiganya pergi menghindari kedatangan Gio, dan di malam harinya, sinar laser membidik kamera, lalu mobil tiba di depan rumah itu. Pengemudinya adalah Gio yang berteriak memanggil Caroline, dan ketika menggedor-gedor pintu, Gio menyadari sinar laser dimainkan oleh seseorang. The fuck is this? Terlihat dia diserang Slumlord, dan beberapa saat kemudian, Cam kembali ke rumah, di mana dia melihat kemunculan Gio yang sedang mencari Caroline. Cam terkejut setelah melihat Gio ditewaskan Slumlord, lalu menemukan kamera di dalam pengharum ruangan yang selama ini dipantau oleh Slumlord. Keesokan harinya, Cam masih mencemaskan hal itu, diikuti Sky yang akan menyerahkan kamera temuannya kepada tim investigasi, namun Cam mencegah hal tersebut. Wait. What are you doing? Sky tetap ingin menyerahkan kamera temuannya, dan ketika Cam akan memberitahukan kejadian sebenarnya, dia tak jadi memberitahukan hal itu. I just wanted to say that I'm not gonna let anything happen to us.
Kemudian Cam mendatangi ruang monitor, lalu mengeluarkan brankas tersebut, di mana dia mengundang Slumlord untuk bertemu. Cam menutup jendela sebelum menunggu kedatangan Slumlord, lalu dia bersiap untuk menelpon petugas darurat, dan Slumlord pun tiba di tempat tersebut. Slumlord diperintahkan untuk mengambil barangnya dan tidak mengganggu keluarga Cam lagi. Lalu dalam prosesnya, Slumlord mengira itu adalah jebakan. What? Dad? Cam ikut ke dalam untuk meyakinkan Slumlord, dan setibanya di dalam, terlihat Slumlord mengambil kunci rumah para korbannya. Huren masuk ke dalam rumah, dan Cam akan mengurusnya, di mana Huren kesal karena Cam selalu masuk tanpa izin, dan menolak untuk pergi. Safe, friend, okay? We're gonna get you out of here right this Stop! I'm not going anywhere! Slumlord mendatangi mereka, yang langsung menyerang Huren dan Cam. Lalu Cam kembali sadarkan diri, yang telah terikat kaki dan tangannya. Huren juga telah terikat, sementara Slumlord sedang menggeledah rumah Cam, diikuti Huren yang berusaha melarikan diri. Slumlord menyadarinya dan menyerang Huren hingga tewas. Lalu terlihat kemunculan mobil, yaitu Sky. Ketika sedang menggoreng jagung, Sky mendengar keberadaan seseorang, namun dia tak menemukan siapapun sebelum menyadari masakannya hangus. Sky tak bisa keluar karena pintu telah terkunci, lalu dia diserang oleh Slumlord, di mana Cam menyaksikan kejadian tersebut. Slumlord menangkap Sky dan mengikatnya, lalu beberapa saat kemudian, dia kembali membuka paku yang menutup pintu. Ketika akan pergi, Caroline menyerang Slumlord dari luar, diikuti Sky yang membuka ikatannya dengan paku, lalu dia pun berhasil menewaskan Slumlord. Beberapa waktu kemudian, Sky menjelaskan bahwa mereka belum menemukan keberadaan Cam, di mana terlihat Cam masih terjebak di ruangan tersebut.